Bab 127. Suami lagi. Warrior yang terkejut dan matanya berbinar. Dia berkata dengan gembira, "Apakah mereka semua mendengarkanmu? Jika dia bisa menaklukkan penjaga emas ini, bukankah kelak dia tidak perlu takut lagi di wilayah selatan?" Wanita itu melirik warrior yang dan berkata dengan wajah serius, "Karena menyelamatkanku, aku akan memberimu nasihat. Jangan berpikir untuk memiliki benda asing. Hanya peningkatan kekuatanmu sendiri yang penting. Jangan mengabaikan hal ini." Warrior yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu prinsip ini? Hanya saja jika dia tidak menggunakan benda asing, berapa lama dia akan menyelamatkan ibunya? Apakah benar-benar harus menunggu dia menjadi kultivator yang tiada taranya? Jangan dibicarakan dulu apakah dia bisa menjadi kultivator yang tiada taranya. Bahkan jika dia menjadi kultivator di masa depan, takutnya ibunya sudah tidak ada lagi. Kamu memiliki hal itu dan memahami maksud pedang. Jika kamu fokus pada kultivasi, kamu akan mencapai pencapaian luar biasa di masa depan. Jika kamu menghabiskan pikiranmu pada hal-hal ini, meskipun waktu yang singkat memang dapat membuatmu merajalela, tetapi setelah lama, kamu akan semakin mengandalkan benda asing ini dan menyebabkan bakatmu sendiri terkubur. Itu akan semakin melemahkan hati seni bela dirimu. Ingat. Wanita itu berkata lagi, "Terima kasih atas kata-kata baikmu." Warrior yang mengangguk dan berkata dengan serius. Tidak peduli apa, dia mengerti kebaikan wanita di depannya. Wanita itu mengangguk, lalu berbalik untuk melihat peti mati. Tangan batu gioknya menyentuh peti mati dengan ringan. Segera, tutup peti mati dijentikkan. Pada saat yang sama, sosok yang agak transparan naik perlahan di peti mati. Sosok ini adalah seorang laki-laki. Dilihat dari penampilannya, dia berusia sekitar 30 tahun, dengan wajah berwatak nasional, alis tebal, mata tertutup, dan mengenakan jubah naga ungu. Meskipun tubuhnya ilusi, seperti jiwa, tapi terpisah sejauh ini, warrior yang juga merasakan aura tekanan darinya. Dia tahu bahwa pria paruh baya di depannya mungkin adalah Kaisar Zhou yang terkuat kedua di wilayah selatan pada waktu itu. Melihat pria paruh baya di depannya, sentuhan kerumitan melintas di mata wanita itu, kemudian tangannya membentuk sidik jari aneh di dadanya, dan segera, cahaya merah muda terpancar dari sidik jari itu. Bukankah Kaisar Zhou mati di bawah pengepungan orang-orang kuat? Warrior yang bertanya dengan suara berat sambil menatap pria paruh baya itu dengan mata tertutup dan melayang di udara. Lesti Qin berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Zhou yang sebenarnya seharusnya telah menghilang di antara langit dan bumi. Yang sekarang ada, jika tidak salah, ini seharusnya hanya milik sebagian jiwa Kaisar Zhou. Dan dia seharusnya membangkitkan jiwa ini sekarang." Setelah orang mati, apakah mereka benar-benar memiliki jiwa? Warrior yang bergumam dengan suara rendah. Manusia memiliki jiwa. Ada desas-desus bahwa mantan penyihir dapat mengambil inisiatif untuk meninggalkan tubuh dengan jiwa mereka, dan mereka juga dapat menggunakan jiwa mereka untuk menampilkan banyak metode yang menakutkan. Lesti Qin berkata, "Tentu saja, ketika kekuatannya sendiri mencapai tingkat tertentu, dia juga dapat mengendalikan jiwanya sendiri, tetapi setidaknya alam kaisar hanya bisa melakukannya. Kakek kaisarmu, yaitu kaisar pertama adalah kultivator alam kaisar." Warrior yang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seharusnya iya." Lesti Qin berbisik, "Aku juga tidak begitu jelas, bagaimanapun, aku belum pernah melihatnya sejak lahir. Jangankan aku, bahkan kakakku juga belum pernah melihatnya. Menurutku jika bukan karena krisis di Kekaisaran Qin, dia tidak akan keluar dengan mudah."
Orang-orang di level mereka tidak akan terlalu mementingkan kasih sayang atau kekuasaan keluarga dan semacamnya. Berbicara tentang ini, Lesti Kin tiba-tiba memandang warrior yang dan berkata, "Kamu bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, apa tujuan akhirnya? Menguasai dunia dan berbaring mabuk di lutut wanita cantik? Atau untuk keabadian dunia?" Aku. Jejak kebingungan muncul di mata warrior yang, tetapi segera, matanya menjadi tegas dan berkata, "Aku hanya ingin mengendalikan nasib orang yang kusayangi, sehingga mereka tidak akan diganggu." Tentu saja. Jika dapat mencapai prasyarat ini, lalu dapat menguasai dunia, berbaring mabuk di lutut seorang wanita cantik, dan hidup selamanya, maka itu akan menjadi yang terbaik. Ya, ketika kamu berdiri di puncak dunia ini, semua yang kamu inginkan bisa tercapai. Lesti Kin tertawa. Semoga saja. Warrior yang juga tersenyum. Pada saat ini, pria paruh-baya yang tergantung di udara tiba-tiba membuka matanya. Pria paruh-baya itu melihat sekeliling dengan pandangan kosong, dan akhirnya matanya tertuju pada wanita di depannya. Untuk waktu yang lama, dia bertanya, kamu Siska?" Wanita itu mengangguk. Melihat wanita itu mengangguk, senyum lembut muncul di wajah tegas pria paruh-baya itu. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan marah, "Kamu, mengapa umurmu kurang dari 2 tahun? Di mana Shen Gongbao? Dia merawatmu dengan baik, mengapa kamu hanya memiliki 2 tahun kehidupan yang tersisa sekarang?" "Ayah, tenanglah." Wanita itu menjelaskan, "Saat itu, aku terluka oleh kultivator Partai Yuan yang kuat dan orang-orang sekte hantu meninggalkan bekas di jiwaku. Guru Kaisar tidak punya pilihan selain menyegelku di kuburan ini dan menyembuhkanku dengan nadi spiritual dan teknik perbaikan roh. Hanya saja aku tidak menyangka penyembuhan ini berlangsung selama beberapa tahun. Partai Yuan. Sekte hantu." Kaisar Zhou memancarkan cahaya dingin di matanya dan aura permusuhan muncul di wajahnya. "Seharusnya aku mendengar perkataan guru Kaisar saat itu untuk membunuh para sekte luar ini. Aku menyesal sekali. Kalau saat itu aku lebih kejam, maka kerajaan tidak akan gugur dan ibumu juga tidak akan dibunuh oleh Partai Yuan. Ayah, bisakah kamu dibangkitkan?" Wanita itu bertanya dengan suara yang dalam dan matanya penuh harapan. "Kebangkitan?" Kaisar Zhou terkejut, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, 6 dari 7 jiwaku sudah hilang. Awalnya, jiwa ini seharusnya menghilang di antara surga dan bumi. Hanya saja aku tidak tenang terhadapmu, jadi menggunakan metode rahasia, dan biarkan guru Kaisar menggunakan teknik rahasia tertinggi untuk menyelamatkan satu-satunya jiwaku. Sekarang setelah melihatmu, jiwa ini sudah perlu berada lagi. Ayah, bagaimana dengan permusuhan antara dinasti Sang dan Ibu? Apakah menyerah begitu saja?" kata wanita itu dengan sedih. Kaisar Zhou tiba-tiba melihat ke samping Lesti Kin dan berkata, "Apakah kamu anggota keluarga Kekaisaran Qin? Kamu memiliki keberuntungan di dalam tubuhmu." Wajah Lesti Kin berubah dan dia tersenyum pahit saat ini. Memang pantas menjadi yang terkuat kedua di wilayah selatan saat itu. Meskipun ayahnya hanya secercah jiwa, tapi masih tahu asal-usulnya sekilas. Tidak ada cara untuk bersembunyi dan mengangguk. Melihat Lesti Kin mengangguk, mata wanita di depan Kaisar Zhou menyusut, dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Hati warrior yang bergidik, dan dia tanpa sadar berdiri di depan Lesti Kin. Qin Siwei kaget dan hatinya langsung menghangat. Kaisar Zhou berkata, "Kehancuran dinasti adalah hal yang paling normal, kekalahanku dari Kekaisaran Qin adalah surga dan kehendak manusia. Jadi meski aku membenci Kekaisaran Qin, aku tidak akan menyerangmu.
Senior memang merupakan kultivator kuat yang mengejutkan daratan saat itu. Aura semacam ini membuat Lesti kagum. Lesti Qin buru-buru berkata. Kaisar Zhou tidak lagi memedulikan Lesti Qin, tetapi memandang warrior yang. Tiba-tiba, ekspresi terkejut melintas di matanya dan berkata, kamu benar-benar mengerti arti pedang, hei, bahkan di puncak pertama. Ayah, dia adalah suamiku. Pada saat ini, wanita di depan Kaisar Zhou tiba-tiba berkata. Warrior yang menggerakkan mulutnya, bertanya-tanya apa yang dilakukan wanita di depannya. Apakah benar-benar akan menikah dengannya? Wajah Kaisar Zhou berubah. Tiba-tiba, aura yang tak terlihat dan menakutkan menyapu ke arah warrior yang. Ketika dia merasakan aura yang menakutkan ini, kaki warrior yang tiba-tiba menekuk, dan hampir berlutut tanpa memiliki waktu untuk memikirkan hal lain. Niat pedang menyembur keluar tanpa syarat dan menahan tekanan yang menakutkan. Lesti Qin juga mengubah wajahnya. Dia menggerakkan pergelangan tangannya dan hendak menyelamatkannya. Namun, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak saat ini. Wanita itu hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu dan menutup bibir merahnya lagi. Pada saat ini wajah warrior yang memerah, dan dahi serta wajahnya penuh dengan butiran keringat seukuran kacang. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ada gunung di tubuhnya yang menekannya. Meskipun niat pedangnya ditampilkan tanpa syarat, tetapi gunung besar masih menekannya, dan dia sedikit kehabisan napas. Perlahan, kaki warrior yang semakin menekuk, seolah-olah dia akan berlutut di saat berikutnya. Tidak. Tepat ketika lututnya hendak mengangkat tanah, perasaan penghinaan menyebar dari lubuk hati warrior yang mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia tidak berlutut kepada langit dan bumi, atas dasar apa orang di depannya ingin dia berlutut. Bahkan jika orang itu adalah yang terkuat kedua di wilayah selatan ratusan tahun yang lalu. Setelah membaca mantra ini, warrior yang dengan mata merah dan panik, menunjukkan niat pedangnya melawan tekanan yang menakutkan. Bersambung.